Elia Miron bilang surga itu suatu tempat. Kalau saya tidak salah tangkap ya. Menurut Mbak bagaimana? Alkitab mengatakan surga itu adalah keadaan di mana kita menyatu dengan Allah. Yesus sendiri yang mengatakan, aku dari sorga, kamu dari bumi. Aku datang dan keluar dari Bapa, kamu dari dunia ini. Kalau dia berasal dari sorga, dia berasal dari Sang Bapa. Berasal dari sorga itu artinya apakah Bapa itu adalah tempat? Pernah dengar kan Yesus berkata seperti itu? Pernah. Oke, kalau Yesus dikatakan keluar dari Bapa, Yesus keluar dari sorga, berasal dari sorga, berasal dari Bapa. Apakah Bapa itu adalah tempat? Apakah Allah itu adalah tempat? Bukan. 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, bersemayam dalam terang. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang. Apakah terang tempat? Bukan. Nah itu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Betul. Yesus secara jelas mengatakan itu di dalam Yohanes 14. Di mana aku berada supaya kamu berada di situ. Kalau Bapa itu bersemayam dalam terang dan tempat Bapa itu adalah terang, apakah terang itu suatu tempat? Sedikit Ya, membingungkan. jadi jawaban dari sorga itu adalah Yohanes 17 ayat 24. Boleh dibaca? 17 ayat 24. Run and a run and a run, run we go. Ya, nggak apa-apa ya. Saya tahu ini dari 3 tahun yang lalu, ketika saya membawa dogma ortodoks. Orang-orang selalu mengimpretasikan bahwa sorga itu adalah tempat. 3 tahun yang lalu saya juga menjelaskan ini, banyak orang yang tidak menerima. Memang ajaran ini hanya ada di ortodoks. Surga itu memang tidak tempat bagi iman ortodoks. Mungkin teman-teman yang lain mengira surga itu adalah tempat. Ini mungkin agak agak baru di dalam telinga kalian. Tapi 3 tahun lalu saya sudah menjelaskan ini. Bahwa surga itu adalah keadaan. Ya, silakan. Sudah baca? sudah. Apa dikatakan? Gak apa-apa, mungkin orang-orang yang, ya karena ini memang ajaran ortodoks ya. Mungkin, mohon maaf ya teman-teman Protestan mungkin gak akan pernah nemukan penjelasan tentang surga seperti ini. Gitu ya. Saya bacakan ya, Yohanes 17 ayat 24. Sini aja Mbak, nih saya baca ini. Nih. Halo Mbak Herlin. Ya, oke. Ya, ini saya baca. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada. Yesus berada di dalam Bapa. Dan Yesus menjanjikan tempat untuk orang-orang yang mengikuti dia toh. Di dalam Yohanes 14. Oke. Nah, kalau di mana Yesus berada, kita berada di situ. Kalau Yesus mengaku dia di dalam sorga, maka kita juga akan berada di dalam sorga. Itu kan, kalau dia ada di dalam Bapa, maka kita juga akan satu di dalam Bapa. Itulah sorga. Menyatunya manusia dengan Allah. Menyatunya manusia dengan Bapa. Keadaan. Bukan tempat yang ada titik koordinatnya. Oke. Makasih, Mbak. Ya, semoga ini masuk ya penjelasannya ya. Oh iya, iya. Makasih. Tuhan berkati. Jadi kita itu nanti menyatu dengan Allah. Bumi dan sorga itu akan menyatu. Karena kita berasal dari bumi. Jadi sorga itu adalah keadaan di mana bumi ini sudah dipulihkan
Bumi yang baru dan langit yang baru ini dipulihkan dan menyatu dengan sorga. Menyatu dengan Allah. Kita terhubung sama seperti ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa. Itulah sorga. Tempat kita nanti akan di bumi yang baru dan langit yang baru. Ada juga dalilnya kan? Di Alkitab pernah baca ya, Yerusalem baru turun dari sorga. Berarti kita ditempatkan di bumi ini nanti. Kita percaya di dalam pengakuan iman rasuli bahwa kita akan mengalami yang namanya kebangkitan dan hidup kekal. Kita akan dibangkitkan dan menempati bumi yang baru dan langit yang baru. Di mana kita terhubung dengan sorga. Terhubung dengan Allah. Gitu ya. Jadi boleh kalian bawa ajaran ini kepada yang lain. Boleh kalian sebarkan. Karena ini adalah ajaran dari para rasul. Jadi sorga itu bukan tempat. Gitu ya. Mungkin kalau ada yang belum paham gak apa-apa. Tapi ini adalah dogma dari ortodoks. Gitu ya. Oke. Kita next.